Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kami hormati Bapak Haji Kumpul dan seluruh jajaran dari pengurus PCM dan juga semuanya, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju majelis yang dicintai Allah Subhanahu wa taala ini menggugurkan dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan duduk-duduk kita semuanya mengangkat derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mati Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dikumpulkan di sini bersama-sama untuk bisa mentadabburi ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan dengan keluarnya kita dari majelis ilmu nanti bisa menambah ilmu dan juga amalan kita tentunya bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pagi hari ini insyaallah kita akan sedikit mengupas atau mengkaji tentang dahsyatnya al-quwwah ar-ruhiyah. Dahsyatnya al-quwwah ar-ruhiyah atau kekuatan ruhiyah atau kekuatan iman. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu ada yang bentuknya adalah ruh. Bentuknya adalah ruh. Atau yang bentuknya juga ada yang jasad. Dan yang mana jasad dibekali dengan akal tersebut. Nah, ada orang yang memiliki akal. Ada orang yang memiliki akal. Bahkan dia bisa mendapatkan gelar akademis dengan gelar sampai dengan profesor, doktor. Tapi ketika jasadnya dia tidak bagus, atau fisiknya dia, atau bahkan ruhnya dia tidak seimbang atau tidak mendukung akalnya, maka keilmuannya atau akalnya tersebut akan digunakan bukan untuk memperbaiki dunia, tetapi akan malah merusak dunia. Maka Allah sampaikan la tufsidu fil ard. Apa kemarin mereka mengatakan qalu innama nahnu muslihun. Ketika mereka diingatkan jangan kalian merusak di bumi ini, tetapi mereka mengatakan enggak, kami enggak merusak. Karena mereka merasa bahwa mereka lebih mengetahui, padahal sesungguhnya mereka lah yang merusak tatanan bumi ini. Maka bumi ini dirusak bukan karena orang kurang akal. Allah sebutkan di dalam Quran itu dengan istilah mustahziun, orang yang suka mengolok-olok, atau safihan, atau sufaha, orang-orang bodoh. Bukan bodoh secara lemahnya nggak berpikir, tapi karena mereka pintar, tapi kepintarannya itu tidak digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang-orang yang maling, kalau dia nggak memiliki ilmu, dia paling malingnya apa? Maling ayam. Maling ayam. Tapi kalau dia malingnya, kalau dia berilmu, dia pakai dasi. Malingnya ini bukan cuman ayam, bahkan sampai bukan kandangnya, sampai semuanya, pertaniannya, semuanya digodol ya, dengan cara yang lebih halus. Itu akal. Nah itu akal. Ada pula jasad, yang mana jasad ini tentunya mengalami juga ada kadang-kadang menjadi lemah. Maka untuk bisa mendorong agar jasad ini lebih bisa maksimal, maka biasanya dibutuhkan dengan energi-energi, yakni dengan olahraga dan lain sebagainya. Nah, ketika jasadnya ini lemah, tapi akalnya bagus, tapi ruhnya juga bagus, maka tidak akan mempengaruhi tentang dorongan dia untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika ruhnya, inilah yang paling besar. Ketika ruhnya ini kuat, maka didukung dengan akal yang bagus dan juga jasad yang sehat, atau dengan makanan 4 sehat 5 sempurna.
maka ruh ini akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Kekuatan yang sangat dahsyat. Maka di dalam buku Fiqhul Islam karya Syekh Muhammad Ismail, beliau membagi 3 hal yang bisa mendorong manusia melakukan sesuatu hal. Yang mendorong manusia untuk melakukan suatu hal. Yang pertama ada yang disebut dengan al-quwah al-madiyah, atau kekuatan materi atau dorongan materi. Orang melakukan suatu hal karena ada embel-embelnya materi. Pagi hari sebelum subuh dia udah berangkat untuk apa? Untuk kerja. Karena di situ dia bisa mendapatkan uang. Atau bahkan ada orang yang harus jauh-jauhan dari keluarganya, tinggal jauh di tengah samudra, ngebor minyak di tengah samudra. 6 bulan dia baru pulang. Ada yang 2 bulan libur, 2 bulan masuk lagi. Kenapa? Karena ada dorongan materi, ada uang yang besar di sana. Ada orang yang di kapal pesiar, bahkan berbulan-bulan bisa mereka berkeliling dunia, meninggalkan anak dan istri. Dorongannya apa? Dorongan materi. Mereka mau melakukan itu karena materi, karena ada uangnya di situ. Tetapi ketika mereka tidak dibayar, maka kekuatan ini, dorongan ini akan menjadi luntur. Mereka suruh ke sana, nggak dibayar, ada yang mau? Nggak ada yang mau. Maka ini juga bisa menjadi contoh. Anak-anak atau para pengurus organisasi apapun, terutama pengurus dakwah, kalau mereka hanya mengejar materi, maka mereka akan berhenti, tidak akan melakukan apa-apa. Ada orang, banyak kan pengurus DKM yang nggak dibayar. Akhirnya ya kerjanya biasa-biasa saja, karena nggak ada bayaran, nggak ada materi. Lebih mementingkan yang lainnya. Ini materi. Jadi beliau mengatakan ini adalah dorongan yang sangat-sangat lemah, sangat-sangat lemah. Yang kedua ada yang disebut dengan al-quwah al-ma'nawiyah, yakni dorongan yang berupa bukan materi, tapi ada emosional, cinta, kemudian kasih sayang dan ikatan terhadap sesuatu tersebut. Contoh misalkan seorang kepala keluarga atau seorang ibu, dia harus berjuang untuk apa? Untuk bekerja, maksudnya menghidupi keluarganya. Padahal keluarganya nggak membayar dia. Sampai orang tuanya, mohon maaf, sampai dia harus menghalalkan segala cara untuk bisa menyenangkan keluarganya. Padahal keluarganya nggak bayar dia. Tapi dia mau berjuang. Bahkan cara-cara yang halal itu dan haram itu mereka tidak pedulikan. Karena ada ikatan atau dorongan cinta maupun emosi di dalam keluarganya tersebut. Tetapi ketika dorongan itu akan menjadi hilang manakala keluarganya sudah nggak ada. Orang yang diperjuangkan tadi sudah nggak ada. Seorang anak dia akan bekerja keras untuk bisa membahagiakan orang tuanya. Seorang anak yang mungkin banyak dihina karena orang tuanya miskin, dia mau sekolah tapi orang tua dia dihina karena bagaimana kamu mampu bisa sekolah sampai sukses sementara orang tua ini orang yang miskin. Dan itu yang membuat dorongan dia akhirnya menjadi orang yang sukses. Tapi ketika orang tuanya itu nggak ada, dia nggak bisa berjuang lagi karena masih terikat dengan orang yang dikasihi tadi. Ini juga merupakan dorongan yang masih lemah, tapi masih di atasnya dorongan materi. Maka kita akan membahas tentang al-quwah ar-ruhiyah, yakni dorongan ruhiyah atau dorongan iman, dorongan kekuatan iman. Bagaimana bisa para nabi, para sahabat kita bisa melihat, atau para pahlawan-pahlawan Nusantara kita, mereka berjuang bukan karena materi, bukan karena cinta, sebetulnya bukan karena negara juga, tapi karena dorongan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bisa melihat di perang Badar, musuhnya yang banyak dengan kaum muslimin yang jumlahnya hanya 300-an. Mereka tidak peduli, bukan masalah jumlah, tapi karena mereka ada dorongan yang kuat dari dalam dirinya itu, sehingga dia bisa menggerakkan dirinya, dia tidak peduli mati atau tidak. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka bahkan anak kecil itu, mereka berani untuk melempar tank-tanknya Israel hanya dengan batu-batu kerikil-kerikil atau batu-batu saja, kan nggak mungkin dia bisa membunuh
tapi karena dorongan spiritualnya tadi, dorongan ruhiyahnya tadi, sehingga dia melakukan demikian. Ini ada kekuatan keimanannya. Nah, ini yang akan kita bahas. Karena dorongan inilah yang kemudian Islam bisa berkembang di seluruh penjuru dunia, bukan hanya di Jazirah Arab. Sahabat-sahabat kemudian sampai diperintahkan oleh Nabi untuk mendakwakan Islam ke seluruh, bahkan sampai ke Nusantara, hingga kita bisa merasakan nikmatnya iman. Nah, ini adalah bagian daripada kekuatan ruhiyah atau ar-ruh, al-quwah ar-ruhiyah. Bapak Ibu yang mati Allah Subhanahu wa taala, maka agar kita bisa mendapatkan kekuatan ruhiyah yang selama ini mungkin masih terpendam dalam diri kita, atau mungkin kita sudah pernah mendapatkannya sehingga namun kita tidak tahu apakah itu kekuatan ruhiyah atau tidak. Tapi hari ini kita akan melihat, dan orang yang bisa mendapatkan kekuatan ruhiyah tentunya mereka akan mengkaji atau memahami bagaimana perilaku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang bisa melakukan sesuatu kalau dia tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pasti akan melakukan segala kerusakan-kerusakan. Sebab Allah sampaikan dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh benar-benar, ada dua huruf taukid di situ, lam dan qad, dikuatkan dengan dua huruf taukid. Sungguh benar-benar telah ada bagi kalian, yakni dalam diri Rasulullah, uswah hasanah, yakni toladan, contoh yang menjadi toladan kita. Hasanah, yakni contoh yang baik. Liman kana yarjullaha, yakni bagi siapa yang dia mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wal yaumal akhir, dan dia juga yakin terhadap hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan dia selalu mengingat Allah yang banyak. Artinya orang yang mau mendapatkan kekuatan ruhiyahnya, tentunya dia akan mencontoh dan menjadi idolanya dia bukan siapa-siapa, bukan presiden ini, bukan presiden si fulan, tapi tentunya balik lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah banyak contoh-contoh yang beliau lakukan. Bahkan ini adalah tentunya bagi orang yang ingin mengharapkan ridho dan juga rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia melakukan suatu hal kebaikan bukan didasarkan karena Allah dan juga Rasulnya, maka tentunya dia hanya mendapatkan sedikit saja, hanya buat manusia saja. Apa yang dia lakukan hanya untuk manusia. Ketika manusianya itu, maka dorongan, kekuatannya itu menjadi hilang. Dia dipuja oleh bawahannya, seorang atasan atau seorang pemimpin dalam suatu organisasi. Dia akan dipuja, tapi ketika di dalam kelompoknya orang-orang yang suka menghormatinya, orang-orang yang suka memujanya, dia sudah nggak ada, maka dia juga tidak akan bisa memaksimalkan lagi, karena dia butuh didukung oleh atau diaminkan perbuatannya tersebut oleh bawahannya. Sementara berbeda kalau dia yang dicontoh melalui Rasulnya Muhammad SAW dan mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, maka yang dilakukan tentunya adalah karena Allah. Dia nggak ada yang melihat maupun ada yang melihat, dia tetap akan bekerja dengan maksimal karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dia yakin wal yaumal akhir, karena dia yakin bahwa kelak di hari akhir semua akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallaha katsiran, dan dia memang banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surah Al-Imran Allah sampaikan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ketika dia dalam keadaan apapun, berdiri, berbaring, duduk, semuanya dia selalu mengingat kepada Allah. Dalam keadaan sakit, dia selalu mengingat Allah. Orang yang selalu istiqomah. Bahkan ketika dia melihat penciptaan alam semesta ini, kemudian mereka akan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Rabb, Engkau menciptakan alam semesta ini sungguh luar biasa. Bagaimana Engkau menciptakan manusia dengan ruas-ruas tangannya ini. Andaikan tidak ada ruas, kita tidak bisa membayangkan. Kita tidak bisa menggenggam sesuatu. Dengan adanya ruas ini, dengan sidik jari ini, setiap manusia berbeda satu dengan yang lainnya. Bahkan yang meninggal dunia, nanti ada orang yang hidup lagi dengan sidik jari yang berbeda.
Seluruh manusia dari zaman Adam sampai dengan nanti kiamat, tidak ada manusia yang sidik jarinya ini sama. Maka ini perlu untuk menjadi perenungan dan pemikiran manusia. Betapa engkau ciptakan semuanya ini, tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Wa qina adzabannar, dan lindungilah, jauhilah kami dari segala azab api neraka. Ini orang-orang yang melihat segala penciptaan Allah, dan itu bisa menguatkan ruhiyah kita, sehingga bukan karena embel-embel materi, bukan hanya cukup cinta kita kepada seseorang, tapi betul-betul didasarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapa yang dia melakukan suatu apapun tapi dia tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dia akan melenceng, pasti dia akan tersesat. Dengan dalih apapun, kebaikan apapun yang mereka dapatkan, itu sebetulnya hanya bagian kecil dari nilai-nilai Islam yang terpencar. Mungkin Islam mereka tidak mengamalkan, tetapi sebetulnya itu adalah nilai-nilai Islam yang diamalkan oleh orang-orang kafir. Negara-negara maju, tadi lihat headline berita, ada warga RI itu yang menjatuhkan botol minuman di Hong Kong, akhirnya dihukum. Botol minuman dijatuhkan di tempat yang umum, dihukum. Kita, di tempat kita, apakah itu akan menjadi hukuman? Enggak, padahal itu sebenarnya nilai-nilai Islam. Membuang sampah sembarangan, an-nadhafatu minal iman. Ya, katanya kebersihan bagian daripada iman. Itu hanya slogan-slogan saja, tapi kita tidak mau mempraktekannya, mengamalkannya. Nilai-nilai Islam itu banyak diamalkan oleh orang-orang kafir, tapi sementara kita sendiri banyak yang tidak melakukannya. Maka amalan-amalan itu, kalau kita punya tauhid, maka setiap kebaikan itu akan bernilai pahala. Kalau mereka tidak ada nilainya pahala, ruginya mereka. Maka Allah sampaikan dalam surah An-Nisa ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa saja yang kemudian menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah penjelasan, keterangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah sampai pada mereka, kemudian malah mereka yattabi' ghayra sabilil mu'minin, yang diikuti bukan Rasulullah, tapi yang diikuti itu orang lain, orang yang jelas dia kekafirannya, kefasikannya, kemunafikannya. Kenapa mereka mengikuti mereka atau orang-orang tersebut dijadikan sebagai toladan? Karena mereka sukses secara dunia. Mereka sukses secara dunia, maka mereka diikuti. Padahal akidahnya jelas. Dia mendapatkan suksesnya itu belum tentu dengan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia wayattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla, maka kami akan palingkan dia. Kalau dia sudah mendapatkan dakwah, kita duduk di sini, kebenaran-kebenaran sudah disampaikan oleh setiap asatid yang datang, lalu kemudian kita sudah mengetahui kebenaran itu dan kita tidak mau menjalankannya, melenceng, maka Allah akan sesatkan. Na'udzubillah. Nuwallihi ma tawalla, itu disesatkan oleh Allah. Jauh, wa nusli jahannam wa sa'at masira, dan mereka akan diberikan siksa kelak, ditempatkan di neraka. Ini adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulnya Muhammad SAW. Karena memang semua kebaikan yang muaranya ke surganya Allah, semuanya sudah pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Dan begitu pula sebaliknya, setiap keburukan apapun yang itu kemudian mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala, semuanya sudah pernah diingatkan oleh Nabi SAW. Kalau masih saja mereka melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, maka tentunya mereka akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Dan ruhiyah seseorang itu tentunya mereka akan mendapatkannya karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena imannya itulah yang kemudian menggerakkan dia. Dia yakin dengan Allah, dia yakin dengan hari setelah dunia ini. Maka dia akan berpikir berkali-kali ketika mau melakukan hal-hal yang menzalimi orang lain atau hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dia nggak ada yang ngawasi, tetapi dia selalu ingat bahwa Allah selalu akan mengawasinya. Ini karena dia yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, bukan hanya di dalam
mulutnya saja. Dia iman, KTP-nya muslim, tapi tingkahnya bejat gak karuan. Ya. Meskipun dia punya akal, tapi KTP-nya muslim, tapi karena lingkungannya tidak kuat, semuanya melakukan kemaksiatan, dia akhirnya ke bawah tersebut pula. Sebab kenapa? Karena setiap amalan yang dia lakukan bukan ikhlas karena Allah. Dia bukan ikhlas karena Allah, tapi karena embel-embel tadi, dorongan tadi. Bisa dari dorongan dia mendapatkan cuan, bisa dorongan dia karena cinta kepada seseorang tadi. Nah ini, karena dia tidak ikhlas karena Allah. Yang ketiga, karena dia tidak bersabar. Dia tidak bersabar di dalam proses, di dalam kehidupannya. Maka ada ulama yang menyebutkan dua. Sabar dalam menghadapi segala musibah. Watawasau bis sabr, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Makanya kita beruntung orang-orang yang beriman kepada Allah itu. Ada yang mengingatkan satu dengan yang lainnya. Maka ketika diingatkan itu kita harus alhamdulillah masih ada yang mengingatkan, bukan malah kita kesal. Karena memang itu menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beruntung adalah mereka yang selalu mengerjakan amal soleh dan selalu mengingatkan kebaikan dan juga kesabaran. Di dalam surah Al-Asr wal Asr, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi sabar yang pertama, sabar di dalam setiap musibah. Apapun musibah yang Allah berikan, dia selalu berhusnuzon bahwa semua pastilah baik, semua pasti baik. Ajaban li amril mukmin, semua perkaranya orang yang beriman pasti baik. Dan yang kedua adalah sabar terhadap ketaatan. Dia dalam keadaan apapun, meskipun ada yang membagi, sabar untuk tidak melakukan maksiat, sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan, sabar dalam melakukan ketaatan, dalam keadaan apapun tadi dia. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dalam keadaan dia berdiri, sakit, dia dalam keadaan sehat, apalagi sehat, dia sakit saja selalu ingat kepada Allah. Enggak malah ketika sakit minta cuti. Cuti apa? Cuti sholat. Ada ibu-ibu itu. Saya udah tua Ustadz, saya sakit-sakitan, masih wajib nggak sholat? Ya wajib. Apalagi masih bisa ngobrol sama Ustadznya, wajib. Kalau nggak sholat ya disiksa sama Allah nanti. Kalau memang sudah nggak mau sholat ya disolatin, mati nanti. Jadiin di depan imamnya malahan. Bukan jadi imam, tapi di depannya imamnya. Ini sabar di dalam ketaatan dalam keadaan apapun. Ataupun sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Dalam melakukan kemaksiatan, kalau lingkungan kita ini rusak semuanya, dalam suatu kantor yang proyeknya basah semuanya, apakah kita mampu untuk bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan dan tidak ikut-ikutan dengan mereka? Apalagi kita masuknya ini dengan tesnya, waktu kita mau kerja masuk di sana ini tesnya dari mungkin 10.000 yang pelamarnya ini masih disaring-saring lagi, dia masuk di dalam 10 besar. Dan yang diterima hanya 5 orang dari 10.000 orang. Dia berpikir ulang, oh yang lainnya kayak gitu, mumpung saya dikasih kesempatan, toh semuanya kayak gitu. Dia tidak sabar di dalam kemaksiatan tadi, karena ada kesempatan. Sementara dia tidak ingat bahwa apa yang dilakukan dia pasti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Jadi dia tidak sabar. Akhirnya yang keempat adalah optimis. Optimis. Ketika dia sudah iman kepada Allah, ikhlas, apa yang dilakukan adalah karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu bersabar baik dalam musibah maupun ketaatan ataupun dalam kemaksiatan. Maka hidup itu dia selalu optimis. Enggak ada sedikit pun rasa putus asa. La tayasu min rahmatillah atau la tayasu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa daripada rahmatnya Allah. Maka wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang imannya kuat dan dia memang melakukan semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang menjadi hasil dari yang dia lakukan, dia tidak pernah memperdulikan. Karena dia sudah yakin pasti dicatat oleh Allah dan pasti yang dilakukan adalah baik, maka dia menjalani kehidupan itu. Dia tidak akan membanding-bandingkan dengan yang lain hanya masalah sukses dunia saja. Yang dibandingkan adalah seberapa besar saya tingkat ketakwaan kepada Allah. Dia sedih kalau dia tidak bisa bangun malam. Dia sedih ketika dia tidak bisa sholat berjamaah 5 waktu. Ketinggalan dia saja menangis ya.
Tidak mau sodakoh, setiap pagi dia bersodakoh. Lalu kelupaan dia, atau mungkin karena memang nggak ada, dia sedih menangis, membandingkan dengan yang lainnya. Bukan karena yang sono punya mobil mewah, dia sedih. Saya kok nggak bisa, kerja sudah banting tulang, kepala taruh di bawah, ya kaki taruh di atas. Orang mau salto. Masih dia nggak bisa untuk mendapatkan kekayaan yang sama dengan dia. Itu jangan-jangan pakai tuyul. Nah, keluar kata-katanya. Jadi ketuanya dengki dia. Jangan-jangan dia korupsi memang di kantor. Nggak mungkin dia orang kerja kayak gitu duitnya banyak. Macam-macam dia keluar karena nggak sabar. Tadi yang menimbulkan semuanya itu adalah akhirnya dia menjadi orang yang optimis. Maka kalau sudah demikian, dia akan bisa mendapatkan manisnya keimanan. Maka untuk bisa mendapatkan manisnya keimanan ini Nabi SAW sampaikan salasun mangkunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 hal yang mana seorang hamba itu bisa mendapatkan manisnya, lezatnya keimanan. Lezatnya keimanan. Yang pertama yakni an yakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma simahuma. Yakni menjadikan Allah dan Rasulnya ini lebih dia cintai dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Nikmat-nikmat Allah di dunia ini kan banyak. Seringkali menjadi ayat-ayat yang populer yang sering disampaikan, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal hars dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dalam surah Al-Imran ayat ke-14. Ini Allah hidupkan kita, jadikan kita hidup di dunia ini biar betah dikasih nikmat-nikmat. Dihiaskan yang laki-laki senang sama yang perempuan pun sama senang dengan yang laki-laki. Dan begitu pula sebaliknya, ya ada yang senang dengan harta yang berlimpah-limpah. Kalau dia nemu duit atau nemu emas di jalan sekilo, ada nggak yang nggak senang? Hah? Ada. Berarti orangnya akalnya kurang. Mungkin anak kecil juga nggak tahu itu emas atau apa, karena nggak tahu manfaatnya. Yang tahu manfaatnya kan karena dia tahu emas itu ternyata nilainya besar. Jangankan sekilo, segram saja udah girangnya luar biasa. Hampir 2 juta kan sekarang segramnya. Oh, luar biasa. Atau mungkin kuda-kuda pilihan. Atau zaman dulu kuda pilihan. Kalau sekarang kan kendaraan-kendaraan pilihan. Ada yang Ferrari, Lamborghini. Kemarin ada di headline lagi berita itu, ada yang lelang Ferrari kalau nggak salah, berebut. Padahal harganya MM-an. Ada 1M, 2M dilelang, tapi masih berebut. Banyak ternyata orang kaya di Indonesia itu. Pasti suka aset-aset sawah ladang, tapi dzalika mataul hayatid dunya. Itu semuanya adalah nikmatnya dunia. Allah sudah kasih tahu. Dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Tapi yang paling baik adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu diciptakan Allah untuk bisa menyenangkan kita. Tapi jangan sampai itu melalaikan kalian di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sebagai tujuan kayak orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir pasti itu menjadi tujuan. Karena mereka merasa bahwa hidup hanya sekali saja. Sementara kita ini baru alam yang kedua setelah alam kandungan ibu kita. Di dunia ini. Nanti setelah ini kita akan dimasukkan ke dalam alam barzakh. Itu juga lama sekali. Nunggu sampai manusia habis, makhluk-makhluk yang bernyawa kullu nafsin dha'iqatul maut dimatikan semuanya oleh Allah, baru kita dibangkitkan lagi. Itu di alam barzakh lama lagi. Lebih lama daripada alam dunia kita ini. Kita di dunia kan cuman paling berapa? 60, 70 baina sitina wasabain 60 sampai 70 tahun saja. Itu pun nikmatnya itu enggak semuanya kita rasakan. Nah ini yang bapak-bapak ibu-ibu yang sudah usianya di atas 60, semua makanan masuk nggak? Ada nggak yang jadi pantangan? Yang dulu kacang katanya enak. Dulu kacang zaman Soeharto enak sekali. Ya makanan gula-gulaan, manis-manisan, teh tarik dulu zaman Soeharto enak. Tapi zaman sekarang udah nggak enak lagi. Bukan karena rezimnya, karena umur kita sudah bertambah, giginya udah pada ngopong.
Makan kacang udah sakit semua di sini. Makan kacang, jagung, atau manis-manisan itu nggak enak semuanya. Ini di dunia. Jangan sampai kalian lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surah At-Taubah juga Allah sampaikan. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakan Muhammad, jika bapak-bapak kalian atau anak-anak kalian, juga saudara-saudara kalian dan pasangan-pasangan kalian, wa ashiratukum juga kerabat kalian, wa amwalun iqtaraftumuha dan juga harta yang kalian upayakan, kalian selalu nyarinya itu setiap hari itu atau bahkan setiap detiknya, wa tijaratun tahshawna kasadaha juga perdagangan yang kalian takut khawatir akan kerugiannya, wa masakinu tardaunaha tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, kalian cintai, bangun sampai setinggi langit, apartemen-apartemen, ahabba ilaikum lebih kalian cintai daripada minallah wa rasuli, juga daripada Allah dan juga Rasulnya, wa jihadin fisabilih termasuk pula panggilan jihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri maka kalian tunggulah hingga Allah mendatangkan keputusannya, wallahu la yahdil qaumal fasikin dan Allah tidak akan berikan hidayah kepada orang yang fasik. Dianggap orang fasik orang yang cinta kepada dunianya tadi. Maka ini ada gambarnya, ini dunia digenggam dalam tangannya. Karena mereka sudah mendapatkan semuanya, sehingga melalaikan apa tujuan sebetulnya dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dicari dalam dirinya adalah harta, harta, harta dan harta. Tapi orang yang beriman kepada Allah, dia harus mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya, yakni digunakan untuk jalan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena harta bukan berarti Allah tidak suka dengan harta, orang yang senang dengan harta. Harta harus digunakan sebagaimana mestinya. Panggilan-panggilan Allah harus ditunaikan. Kalau tidak ada dakwah, tidak ada harta, maka dakwah juga akan sangat sulit untuk bisa berjalan atau berkembang. Di jalan-jalan orang banyak minta uang untuk apa? Untuk bangun ada masjid, ada pesantren dan lain sebagainya. Tapi kalau dia punya harta yang banyak, nggak usah minta-minta. Tapi jangan sampai kemudian dengan banyaknya harta melalaikan dirinya. Maka di sini Allah sampaikan, jadikanlah Allah dan Rasulnya lebih kalian cintai dibandingkan semua apa yang ada setelahnya. Jadi cinta-cinta kalian setelah yang lain itu, ketika ada panggilan adzan, dia mau ibadah apa, melakukan aktivitas apapun harus dihentikan. Hayya 'alas shalah, ya salat. Hayya 'alal falah, Allah sudah sampaikan, menuju kemenangan. Menuju kemenangan. Maka di situ Allah sampai ke dalam surah Al-Imran juga Allah sampaikan, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Maka barang siapa yang kemudian Allah jauhkan dia dari api neraka dan Allah masukkan ke dalam surganya, sukseslah dia, kemenangan yang dia dapatkan. Jadi bukan karena banyaknya harta, tapi dengan harta yang mereka dapatkan itu betul-betul digunakan di jalan Allah, itu baru dia akan mendapatkan sukses. Bukan sukses yang orang saat ini, dia punya aset yang bertriliun-triliun, bahkan 8 turunan, 9 turunan, gak habis-habis. Bukan itu. Tapi kalau hartanya itu semuanya digunakan di jalan Allah, sebagaimana Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya itu, maka itulah sesungguhnya orang yang sukses. Yang kedua, yakni wa an yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaknya dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa an yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia cinta kepada saudaranya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dia kaya, bukan karena dia ini punya koneksi kuat dengan pemerintah, bukan karena dia menguntungkan kita, bukan. Tapi karena dia ada kalimat yang sama, innamal mu'minuna ikhwah, saudara seiman, ada kalimat tauhid. Maka semua orang yang punya tauhid, maka dia wajib untuk kita cintai. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia jelek, mau dia ganteng, cantik maupun buruk, tetap saja dia wajib untuk kita cintai. Ketika mereka butuh sesuatu,
mereka adalah saudara kita, ada ikatan iman. Nah, itulah yang diinginkan oleh Allah agar kita bisa mendapatkan kekuatan ruhiyah tadi, yakni manisnya keimanan. Yang ketiga, wa an yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqdhafa finnar. Hendaknya wa an yakraha, hendaknya dia benci an ya'uda fil kufri, untuk dia kembali kepada kekafiran. Kama yakrahu ay yuqdhafa finnar, sebagaimana dia benci ketika dia mau dilempar ke dalam api neraka. Jadi dia ketika mau melakukan kemaksiatan, ini dia selalu ingat, oh nanti kalau saya melakukan kemaksiatan ini, konsekuensinya pasti saya akan diazab oleh Allah di dalam api neraka. Maka dia nggak jadi. Jadi dia adalah orang yang benci untuk kembali kepada kekafiran. Dia datang di kajian-kajian, tahu, oh ini perbuatan maksiat, oh ini perbuatan riba, oh ini perbuatan subhat, oh ini apalagi ini yang betul-betul perbuatan yang dimurkai oleh Allah, dosa besar. Saya nggak mau melakukan. Nah, ini orang tadi, dia lebih benci dengan sesuatu perbuatan kafir sebagaimana dia benci untuk dilempar ke dalam api neraka. Di dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatil Bukhari, wa hatta ayyuqdhafa finnar ahabbu ilaihi min an yarja' ilal kufri ba'da anqadahullah. Hingga dia senang untuk dilempar ke dalam api, bukan neraka. Dia lebih baik dilempar ke dalam api, itu lebih dia cintai, ahabbu ilaihi min an yarji'a ilal kufri, daripada dia harus kembali kepada kekafiran. Ba'da anqadahullah, setelah Allah menyelamatkannya, setelah Allah memberikan hidayah kepadanya. Dulu mantan preman dia. Tapi ketika dia sudah tua, dia tobat karena dia sudah tahu, oh ternyata saya nggak mendapatkan sedikit pun kenikmatan kepuasan. Dia sudah melakukan semuanya, tapi nggak ada yang masuk ke dalam dirinya, nggak ada ketenangan sedikit pun. Akhirnya dia mendapatkan hidayah oleh Allah. Maka ketika ada orang yang dulu pernah kenal dengan dia, ketika dia sudah hijrah dan dia diajak kembali melakukan kemaksiatan, contoh misalkan orang yang sudah kecanduan narkoba, sudah berkali-kali sampai dia berkali-kali masuk pesantren, diterapi, balik lagi, pesantren, balik lagi. Akhirnya betul-betul dia taubatan nasuha. Maka ketika dia diajak lagi, dia sudah ingat pernah haji. Saya nggak mungkin kembali. Jadi nggak mungkin lagi saya kembali daripada saya harus melakukan kemaksiatan tadi. Lebih baik kalau misalkan kamu mengancam saya, kamu menyiksa saya lebih baik kamu lakukan daripada saya harus mengikuti apa yang kalian perintahkan kepadaku. Ini adalah cara-cara agar kita mendapatkan manisnya keimanan. Bagaimana cara menguatkan ruhiyah? Berapa menit lagi? Pak Haji, berapa menit lagi? Masih ya, 15 menit lagi ya kira-kira, nanti dibuka pertanyaan. Yang pertama, untuk bisa menguatkan atau menumbuhkan kekuatan ruhiyah kita tadi, yakni dengan jalan mu'ahadah atau mengingat perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam surah Al-Fatihah yang selalu kita baca minimal 17 kali di dalam seharinya, di dalam sholat-sholat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua pasti hafal, tapi apakah pengamalannya kita semuanya sudah? Meskipun dulu kita sudah pernah membahasnya. Hanya kepada engkau, hanya artinya nggak ada yang lain. Kami menyembah dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Sudah ikrar kita ini yang kita baca, kita ikrarkan setiap hari minimal 17 kali di dalam sehari, belum ditambah sunnah-sunnah, sholat-sholat sunnah kita. Itu baru yang wajib saja. Tetapi ikrar kita ini seringkali kita tidak mematuhinya. Sudah kita bilang, saya menyembah hanya kepada engkau dan minta pertolongan hanya kepada engkau. Tapi ketika dihadapkan dalam situasi tertentu, maka kita masih harapannya kepada manusia. Tolonglah Pak, aduh kalau Bapak itu gak yang nolong, adalah Allah yang menggerakkan hatinya. Kita lupa. Ini yang selalu kita ingat, yakni mengingat perjanjian. Dan yang kedua dalam surah An-Nahl ayat 91, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aiman ba'da tauqidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafilan innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan kalian tepatilah dengan janji bi ahdillah, dengan janji kalian idza ahadtum, ketika kalian telah berjanji kepada Allah.
Dan janganlah kalian batalkan sumpah-sumpah kalian itu sesudah meneguhkannya, sedang kalian telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpah tersebut. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Ini sebagai bentuk Allah mengingatkan kita kembali bahwa kita ini sebetulnya sudah pernah berjanji dengan Allah. Dijelaskan di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-172 itu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Pada saat kita masih di dalam kandungan ibu kita, maka Allah telah mengakatkan kita telah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, tidakkah kalian atau bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Maka mereka menjawab, qalu bala syahidna. Iya, mereka itu ya siapa? Kita semuanya, yakni manusia. Kita sudah bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Ini saksi yang mungkin kalau kita diingat-ingat, saya tapi nggak ingat Ustaz, sama. Ketika nanti kita di akhirat kelak, Allah banyak berikan cerita di dalam ayat-ayat Al-Quran terkait dengan orang-orang yang sudah lupa tentang perbuatannya ketika di dunia. Maka Allah ingatkan lagi dalam Quran tersebut. Kita mungkin nggak ingat pada saat kita di dalam rahim ibu. Ngomong apa kita ngomong saja nggak tahu. Tapi itu adalah bahasanya Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Ini dibuktikan dengan apa yang pernah kita lakukan. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Sesungguhnya kami, yakni turun dari Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaanmu ya Allah. Jadi ketika dia diingatkan nanti kelak di akhirat, iya, saya memang lupa ketika dulu pernah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai muahadah atau mengingat perjanjian dengan Allah. Ketika kita mau melakukan suatu kemaksiatan, maka kita ingat bahwa kita pernah berjanji dengan Allah. Yang kedua adalah muraqabah. Muraqabah, yakni merasakan kesertaan Allah. Tadi ketika seseorang dia dalam kesendiriannya atau mungkin dalam berjamaah. Kalau berjamaah dia merasa diawasi, ada yang lihat dia mau melakukan sesuatu hal, dia berpikir ulang karena ada yang lihat. Tapi ketika dia di dalam kesendiriannya atau di dalam kelompok itu semuanya sama satu frekuensi, koruptor semuanya, nah dia nggak peduli, nggak ada pengawas, nggak ada auditor, tenang, kita pasti bebas, ini sudah biasa dijalanin, nggak ada yang protes, nggak ada yang ini. Nah, dia merasa diawasi oleh Allah, tapi ketika dia sadar muraqabatullahnya dia tinggi, maka dia akan ingat ada Allah yang akan mengawasi kita, maka dia nggak jadi. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqalluba fis sajidin. Dialah yakni Allah yang telah melihat kamu di dalam keadaan berdiri waktu sholat, melihat pula gerakan badanmu di antara orang-orang yang sedang sujud. Meskipun kita sendirian di waktu malam, kita qiyamul lail, gak ada yang lihat, tapi Allah telah mengawasi kita, melihat dari kita. Dan ada beberapa macam muraqabah. Yang pertama dalam hal ketaatan, yakni tentunya kita dalam hal ketaatan melakukan segala ibadah yang kita lakukan adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang kita sudah sampaikan, kalau kita tidak ikhlas karena Allah maka batal. Amalan kita menjadi batal, gak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang yang kafir, perbuatan kebaikan mereka juga tidak akan ada nilainya di sisi Allah. Yang muslim saja, yang beriman saja masih diseleksi apakah betul amalannya karena Allah ataukah karena manusia, maka dia harus ikhlas. Maka dalam beberapa ayat Allah sampaikan, salah satunya adalah ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamasali safanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda. Nah, itu al-ayah itu. Allah sampaikan batal, wahai orang-orang yang beriman, batal itu sedekah kalian. Kalian sedekah segitu banyaknya itu bisa batal. Kok bisa? Iya, karena bil manni wal adza. Ngomongnya nggak enak, suka nyakiti. Ngomongnya nggak enak, suka nyakiti, suka ngungkit-ngungkit. Dan juga salah satunya juga karena riya, pengen dilihat dia adalah orang kaya. Nah, itu kalau sudah demikian, karena bukan ikhlas karena Allah, maka itu termasuk pula amalan-amalan yang batal. Dalam hal kemaksiatan, ketika dia sadar betul bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang akan mendatangkan murkanya Allah dan akan mendapatkan akibatnya nerakanya Allah,
maka dia harus segera bertobat kepada Allah, melakukan pertobatan, yakni taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kalian taubatlah kalian secara nasuha, dengan enggak diulang lagi. Betul-betul dia menghindari perbuatan yang pernah dilakukan tersebut. Kan memang semua orang-orang sahabat Nabi yang Allah kemudian radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah kemudian berikan ridho kepada mereka, dulunya adalah orang-orang yang jahil. Banyak di antara mereka peminum-peminum khamar, bahkan sehari minimal 5 kali. Sehari minimal 5 kali dia mabuk, minimal 5 kali. Bahkan ahli-ahli maksiat, berandal, perampok, perompak, mereka kerjaannya ini ya mencuri, ngerampok dan lain sebagainya. Tapi mereka bisa dirubah sedemikian rupa, bahkan menjadi manusia-manusia yang paling mulia setelah Nabi dan Rasul. Ini adalah orang-orang yang betul-betul melakukan pertobatan nasuha dalam hal yang dibolehkan atau hal yang mubah, yakni senantiasa terus menjaga adab. Meskipun itu boleh, tapi tetap dia menjaga adabnya dan selalu bersyukur atas nikmatnya. Makan misalkan, makan dia selalu ingat bahwa makan dengan tangan kanan itu adalah yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh makan dengan tangan kiri, apalagi sambil berjalan. Berdiri saja tidak boleh, apalagi makan tangan kiri, minum tangan kiri sambil berjalan. Ini banyak di jalan-jalan kalau kita lihat saudara-saudara kita beli es udah sambil jalan makan minum. Ini adabnya nggak diperhatikan, karena dia merasa biasa saja, tidak merusak dirinya. Padahal itu adalah hal-hal yang tidak pernah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal musibah tadi kita sudah bahas, yakni dia selalu ridho dan sabar. Setiap apa yang dilakukan, apa yang Allah berikan dalam kehidupannya, dia tidak pernah kemudian berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. In asobathu sarra'u syakara. Kalau banyak duit dia, banyak rezeki, dia selalu bersyukur dengan cara banyak sedekah. Itu adalah fakana khairullah, baik bagi dia. Wa in asobathu darra'u sabara. Kalau dikasih keburukan, enggak dikasih rezekinya diseretin oleh Allah, tetap sabar dia. Enggak kemudian mengurangi ibadahnya kepada Allah. Ada pula yang mengancam, ya Allah, kalau engkau nggak berikan apa yang kuinginkan ya Allah, aku nggak mau ibadah. Ya rugi sendiri dia, ngancam-ngancam Allah. Padahal nggak dikasih itu bisa jadi dengan dikasihnya malah menjadikan dia orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dalam hadis Nabi, an ta'budallaha ka'annaka yarahu, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah itu seolah-olah Allah melihat engkau. Dan misalkan Allah tidak melihatnya, setidaknya memang Allah pasti akan melihatmu. Artinya ketika dia di dalam kesendiriannya melakukan amal-amal tersebut, baik buruk maupun yang baik, dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang yang bilang Allah di mana? Allah itu di mana saja. Maksudnya Allah selalu mengawasi diri kita. Maka ada sebuah kisah seorang ibu dengan putrinya, yang ketika si ibu ini berjualan susu, tapi ternyata susunya ini bukan susu murni, tapi dia dicampur dengan air untuk bisa mendapatkan suatu keuntungan. Maka anaknya ini mengingatkan, karena dia muraqabatullah tinggi. Ya, wahai ibu, bukankah Allah selalu mengawasi kita? Tapi kan nggak apa-apa, Amirul Mukminin juga nggak ngelihat kita. Pada saat itu adalah di masa Khalifah Umar bin Khattab. Amirul nggak melihat kita, Amirul Mukminin. Jadi udah rahasia saja, biar untung kita banyak. Tapi ternyata itu didengar oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Maka disitulah sang putri tersebut malah dikasih hadiah oleh Umar bin Khattab. Karena dia merasa bahwa memang muraqabatullah si putrinya ini sangat tinggi sekali. Dia yakin meskipun nggak ada yang melihatnya, tapi dia selalu ingat bahwa Allah selalu mengawasi di dalam dirinya. Ini bagikan CCTV. Kalau kita nggak dilihat, kita CCTV saja detailnya luar biasa. Apalagi ini yang CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah muhasabah atau introspeksi diri. Banyak sekali perbuatan-perbuatan kita yang kemudian menjadikan dampak atau akibatnya itu terjadi pula kepada diri kita.
Jadi ini yang harus menjadi introspeksi. Allah sampaikan dalam surah Al-Hasr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kalian bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk esok hari, maksudnya pada hari kiamat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ini 2 kali Allah pesankan takwa. Saking pentingnya kita untuk bisa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kembali apa yang kita lakukan. Maka hadis Nabi Umar bin Khattab dalam sebuah asar, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiaplah untuk pertunjukan di hari kiamat yang agung tersebut. Di hari itu kalian akan dihadapkan kepada pemeriksaan yang tiada tersembunyi dari amal kalian sedikit pun. Artinya ketika di akhirat betul-betul tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, Allah sampaikan dalam ayat 185 surah Al-Imran, kalian pasti akan disempurnakan amalan-amalannya, baik perbuatan yang buruk maupun perbuatan yang baik. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka sebelum itu amal-amal kalian akan dihisab oleh Allah, perbaiki dulu apa yang kalian lakukan. Jangan-jangan mungkin setiap hari kita muhasabah, apakah memang lidah saya sehari ini betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ataukah banyak menyakiti tetangga kita. Ini harus kita muhasabah sebelum nanti dihisab oleh Allah yang lebih dahsyat lagi. Yang keempat adalah mu'aqabah, yakni dengan memberikan sanksi. Memberikan sanksi, bukan saksi ya, memberikan sanksi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 179 Allah sampaikan, walakum fil qisas hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Bahwa dan bagi kalian ada hukum kisos. Bagi kalian ada hukum kisos, yakni sebagai jaminan kehidupan bagi orang-orang yang berakal agar la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Artinya setiap perbuatan yang kita lakukan harus kita berikan sanksi. Sama halnya orang yang membunuh, maka dia harus kena kisos. Kalau dia membunuh harus dibunuh. Dia motong tangan ya harus dipotong tangan. Nah, ini sebagai bentuk pelajaran agar kita selalu berhati-hati di dalam melakukan perbuatan tersebut. Apakah perbuatan tersebut memang adalah karena dicintai oleh Allah ataukah tidak? Kalau ternyata perbuatan tersebut adalah sesuatu yang melanggar ketentuan Allah, maka kita hukum. Kemudian wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan janganlah kalian menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Maksudnya jangan sampai sanksi itu membuat kita menjadi sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Boleh, tapi asal jangan terlaluan. Maksudnya jangan sampai keterlaluan. Misalkan kita menghukum diri, saya karena kemarin saya melakukan perbuatan maksiat, maka saya berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Nah, ini nggak boleh, karena ini akan merusak diri kita. Boleh menghukum asalkan menghukumnya itu yang menjadikan dia lebih taat kepada Allah, tapi jangan merusak dirinya. Jangan kalian jatuhkan dalam diri kalian kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, dan jangan pula kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Maha penyayang bagi kalian. Nah, ini juga artinya perbuatan hukuman itu jangan sampai membuat kalian menderita. Dalam sebuah asar juga disebutkan bahwa Umar bin Khattab pergi ke kebunnya. Nah, ketika dia pulang, ini sholat asar sudah selesai. Nah, ketika sholat asar selesai, maka dia baru sadar, ternyata sudah selesai sholat asar. Saya nggak bisa dapat jamaah. Saking sedihnya dia. Maka dia berjanji bahwa ya sudah, gara-gara kebunku inilah yang melalaikan aku, sehingga saya nggak sholat asar berjamaah. Tak sodakokan saja. Karena kebunnya yang melalaikan dia, sehingga dia nggak jadi sholat asar berjamaah, sehingga disodakokan. Nah, apakah kita sampai ke tingkat seperti itu? Pernah nggak kita sampai segitunya? Atau apa yang kita cintai, yang melalaikan diri kita? Mainan HP misalkan, lagi WA-an. Oh, gara-gara HP ini ya, udahlah tak bawa ke masjid aja, sodakokan. Oh, itu banyak itu di masjid kalau kayak gitu itu. Ya, ada apa saja. Gara-gara saya lagi seneng-seneng pakai mobil atau pakai motor gitu, sampai melalaikan saya kepada Allah. Makanya udahlah, biar saya nggak seneng-seneng sama itu, tak sodakokan saja.
Artinya ini pelajaran bahwa apa yang kita cinta itu jangan cinta banget. Jangan sampai cinta kita itu melebihi cinta kita tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat melakukan demikian, ya wajar saja, mereka adalah manusia-manusia yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya lebih tinggi memang daripada kita yang dikit-dikit bukan sesuatu yang kita cintai, yang hal-hal sepele saja kadang melalaikan diri kita. Yang sepele saja, bukan hal yang cintai. Kemudian ketika Abu Thalha sedang sholat, di depannya ada seekor burung. Kemudian beliau melihatnya, ternyata dia lupa rakaat keberapa. Gara-gara melihat burung tadi, dia lupa rakaat keberapa itu. Akhirnya dia tadi menghukum dirinya dengan, ya sudah, kebunku tak sodakokan saja. Karena gara-gara lupa dengan melihat indahnya kicauan burung di depannya tadi. Kalau kita kan memang dalam ruangan, kalau dulu kan tempatnya terbuka, jadi apa saja di depannya lewat, ya bisa dilihat gitu. Kalau sekarang kan enggak. Nah itu yang membuat para sahabat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa yang enggak kita baca ya, biar ini. Yang terakhir adalah mujahadah. Mengoptimalisasi ibadah kita. Dalam surah Al-Ankabut ayat 69 Allah sampaikan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mendapatkan atau mencari ridho daripada Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Artinya kalau dia serius beribadah kepada Allah, khusyuk, dia hanya mengharap ridho daripada Allah, maka di dalam surah At-Talaq Allah sampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang serius perintah Allah dilaksanakan dan semua larangan Allah dijauhi, Allah pasti akan menggerakkan semua yang dia inginkan itu, dikasih itu dengan wasilah siapapun. Rezeki yang enggak diminta-minta datang dengan sendirinya. Apa saja urusan-urusan dimudahkan Allah. Tadi balik lagi yang apa tadi? Sidik jari. Allah begitu dengan detailnya membuat manusia sedemikian rupa, luar biasanya Allah. Urusan manusia itu gampang, kecil bagi Allah. Oh, yang detail kayak gitu saja Allah bisa. Dibikin manusia itu beda semuanya. Bahkan yang kembar pun tetap saja ada bedanya. Nggak ada manusia yang kembar itu persis banget, nggak ada. Itu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Kok masih bisa ada orang yang ahli fisika juga mengatakan bahwa Tuhan itu nggak ada. Itu luar biasa, itu akalnya itu terlalu tinggi, terlalu mengagumkan akalnya. Dan untuk bisa menumbuhkan tadi agar tetap istiqomah, maksudnya agar kekuatan ruhiyah kita tetap terjaga, maka salah satunya adalah dengan amaliyah tadi, banyak bertilawah Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran. Duduk-duduk dalam majelis ilmu, sering-sering dekat dengan teman-teman yang soleh, ya, membaca sirah nabawiyah, kemudian selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wiritan yang punya hafalan itu diwirid. Jadi wiritan bukan cuma la ilaha illallah, ilaha illallah, tapi yang punya hafalan apa saja itu dimurojaah setiap hari, setiap jalan, di waktu, di kapan saja. Saat jalan, ya nggak apa-apa, meskipun juz amma saja, tetap hanya diwirid. Daripada ketika kita diem, maka mata kita atau hati kita ini akan berpikir ke sesuatu yang tidak baik, atau melihat keadaan-keadaan, tadabbur alam atau tadabbur Quran. Zikir di waktu pagi maupun siang, juga menangis kepada Allah pada saat dia berkhalwat, maksudnya dengan kesendiriannya selalu mengingat kepada Allah, banyak bermunajat mohon ampun kepada Allah, dengan memperbanyak sholat-sholat atau ibadah-ibadah nafilah, sholat-sholat sunnah, kemudian puasa-puasa sunnah, perbanyak sodako. Ini adalah salah satu untuk bisa menguatkan ruhiyah kita. Maka yang menjadi terakhir sebagai penutup, hal-hal tersebut yang dulu pernah dialami oleh para nabi. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana api yang harusnya bisa membakar manusia, tapi api itu malah melindungi dirinya. Kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadilah kau wahai api sejuk bagi Ibrahim dan bagi keselamatan Nabi Ibrahim. Itu ketika dibakar oleh Raja Namrud laknatullah alaih. Begitu pula Nabi Yusuf alaihissalam ketika dipaksa oleh seorang perempuan yang sudah hanya di dalam ruangan tersebut, nggak ada siapa-siapa,
dan wanita tersebut punya kuasa yang sangat tinggi. Tapi tetap saja Nabi Yusuf alaihissalam muraqabatullahnya tinggi sekali. Allah yang mengawasi kita. Saya tidak mungkin melakukan demikian. Kalau engkau mau menpenjarakan aku, silakan. Itu lebih baik daripada aku harus melakukan perbuatan maksiat terhadap dirimu. Bagaimana kisah ashabul hudud, mereka yang kemudian dimasukkan ke dalam parit. Segitu banyak orang yang harus disuruh berbuat murtad, tapi mereka tetap ahad. Allah adalah satu. Ini diuji oleh Allah sampai mereka kemudian dibakar dengan api. Abdullah bin Hudzafah, ini manusia yang masih hidup, maksudnya di zaman dulu, nggak jadi dibakar. Ketika dia ditangkap oleh orang-orang Romawi yang beragama Kristen, dia dipaksa untuk masuk Kristen. Kemudian kalau kamu nggak mau masuk, maka ku ancam, ini sudah ku siapkan kuali besar untuk untuk memasak dirimu dalam keadaan hidup. Maka ketika itu Abdullah bin Hudzafah menangis. Maka rajanya ini diem karena menangis. Barangkali dia mau berubah. Tapi ternyata, kenapa engkau menangis? Maka dia mengatakan, saya sedih. Kenapa nyawaku cuma satu? Andaikan nyawaku itu sebanyak rambutku ini, maka akan korbankan terus. Engkau bakar berkali-kali, aku senang. Hanya satu masalahnya, maka aku menangis. Oh, kamu ini kirain mau berubah gitu. Ya sudah, kalau begitu, maka kamu ku ampuni asal kamu mencium kepalaku. Karena mencium itu bukan perbuatan yang musyrik, maka akhirnya dia pun mencium, tapi dengan syarat, tapi bebaskan seluruh pasukan yang kubawa ini. Akhirnya disetujui oleh raja. Akhirnya dia pulang, selamat dia bersama dengan pasukannya. Disampaikan kepada Umar bin Khattab. Tadi ceritanya disampaikan kepada Umar bin Khattab, lalu kemudian Umar bin Khattab mengatakan, akulah orang-orang yang mula-mula akan mencium kepalamu. Akhirnya sahabat yang lain pun ngikut cium kepalanya tadi. Karena kekuatan tauhidnya tadi sangat tinggi sekali, nggak jadi dia mengorbankan akidahnya. Termasuk pula Abu Muslim Al-Haulani, ini juga dibakar, seorang tabi'in yang dipaksa untuk melakukan kekafiran. Dan kita melihat yang Syekh Yasin Palestina, seorang yang secara fisik dia lumpuh, tapi dia adalah otak yang bisa menggerakkan perjuangan di Palestina, tapi sudah dirudal, sudah meninggal dunia. Ini adalah orang-orang yang memiliki al-quwah ar-ruhiyah, yakni kekuatan ruhiyah. Dia bukan karena materi, bukan karena cinta kepada hanya sesuatu, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana para pahlawan kita yang gugur di medan pertempuran, di Ponorogo, Imam Bonjol, mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan yang ruhiyahnya tadi tinggi. Nah, ini mudah-mudahan dengan sedikit penyampaian ini mungkin agak kepanjangan atau mungkin kurang, mohon maaf. Silakan jika ada yang mau didiskusikan.